Tarling itu bukan kesenian keraton, tapi kesenian yang berasal dari rakyat jelata, hasil kreasi rakyat. Sehingga ketika sekarang banyak perubahan, ciri kesenian rakyat itu seperti itu, mengalami perubahan-perubahan, mudah adaptasi terhadap waktu ya. Karena apa? Karena berbeda dengan kesenian keraton yang memiliki penjaga budaya. Misalnya tari budaya misalnya, itu kan dipertahankan originalitas. Tarling itu kan boleh dikatakan milik semua orang. Wilayah kebudayaan Cirebon itu meliputi, kalau kita sebut sekarang itu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, sebagian Majalengka, sebagian Subang, sampai sebagian Karawang. Itu yang disebut wilayah kebudayaan Cirebon. Cuma hal itu menjadi rancu. Rancu apa? Ketika di zaman kemerdekaan itu, nama Cirebon itu menciut menjadi nama kabupaten saja. Jadi ketika orang membicarakan kebudayaan Cirebon, seakan-akan wilayahnya hanya kabupaten dan kota saja. Tidak bisa membedakan itu wilayah administratif pemerintahan dan mana wilayah kultural. Sehingga terjadilah ini kebudayaan Indramayu, ini kebudayaan Cirebon. Karena nama Cirebonnya sekarang menyempit menjadi nama kabupaten dan kemudian kota. Nah, sehingga ketika muncul dalam versi Indramayu ada penemuan kesenian yang baru yang di kemudian hari disebut tarling, orang Indramayu mengatakan ini adalah kebudayaan Indramayu. Padahal kalau kita berbicara secara kultural, dari Indramayu itu juga merupakan kebudayaan Cirebon. Kerancuannya itu tadi yang pertama itu. Kemudian dalam versi Indramayu ya, kalau versi Cirebon mah sudah ada sendiri. Berdasarkan penuturan dari Pak Sugra itu sebelum meninggal, mungkin 5 tahun sebelum meninggal pernah bercerita mengenai asal usul itu ya, dari bapaknya. Kemudian bapaknya itu ahli gamelan, kemudian memberesi gitarnya orang Belanda, kemudian dari nada-nada gitar itu bisa dijadikan laras sesuai gamelan, pentatonis gamelan. Kemudian dijadikan lagu-lagu oleh Pak Sugra dalam hal ini. Tentu lagu-lagunya berbentuk lagu-lagu tarling klasik. Tarling klasik itu cenderung seperti elegi atau balada. Nah, penemuan seperti itu dalam versi Pak Sugra seperti itu memang khas rakyat, kesenian yang muncul dari rakyat, bukan muncul dari keraton. Bukan kesenian bangsawan. Bukan kesenian bangsawan. Bukan istana sentris ya. Jadi wajar ketika beberapa puluh tahun kemudian kesenian tarling itu selalu mengalami perubahan. Karena setiap orang merasa memiliki dan merasa berhak untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini adalah apa yang disukai oleh masyarakat. Nah, pengakuan dari penuturan Pak Sugra itu diamini oleh Kang Ato, Sunarto Mataatmaja. Menurut Kang Ato bahwa beliau pada tahun 60-an itu sudah mendengar nama Pak Sugra itu, dan ketika dia sedang main di Indramayu mampirlah ke Pak Sugra itu, ngobrol dengan Pak Sugra, diberi nasihat dan seterusnya. Nah, pada kurun waktu yang sama seniman tarling Jayana itu sering berinteraksi dengan Pak Sugra. Kemudian Jayana ini tipe seniman tarling yang
menurut saya orang berada, karena bapaknya seorang camat di Karangapel, sehingga dia tipikal seniman yang total dalam berkesenian, sehingga Jayana ini bisa mengekspresikan taling dalam berbagai ruang ya, dalam berbagai ruang, sampai beliau juga dari Indramayu ke Cirebon juga sesuatu yang biasa, apalagi rumahnya di Karangapel, artinya tengah-tengah antara Indramayu Cirebon. Dan beliau juga menikah dengan orang Cirebon yang keturunan Keraton Kanoman, sehingga beliau lebih bebas mengembangkan seni taling. Nah, dari situ kemudian ada interaksi dengan Abdul Ajib, dan Abdul Ajib itu menyatakan bahwa seniman taling nomor satu itu adalah Jayana. Tetapi Abdul Ajib tidak tahu Pak Sugeng. Padahal interaksi pertama Jayana itu dengan Pak Sugeng. Nah, perkembangan dari mulai Suga awal itu menandakan kesenian taling yang dikenalkan ke publik apa adanya. Misalnya pada tahun 40-an itu belum ada panggung, belum ada listrik, dan belum ada bayaran, kata Pak Sugra itu. Kalaupun dia manggung juga, manggung itu di lesehan, menghibur orang sedang membakar batu bata, atau kerbo lahiran, atau puputan rumah, dan pulangnya itu diberi nasi tumpeng. Artinya bukan tanggapan permintaan orang, tapi dia yang memang ingin di situ ya. Bukan, orangnya menanggap juga orangnya. Cuma belum sematerialistis sekarang gitu kan. Pulangnya paling dibawa kue, dibawa kakak ayam seperti itu kata Pak Sugra itu. Jadi beliau tidak menikmati hasil dari kreasinya ya. Yang diingat oleh Pak Sugra itu sekitar tahun 57 ya. Itu pernah direkam. Jadi di Jalan Ahmad Yani Indramayu itu ada seorang WNI keturunan Cina, punya toko namanya toko Peranti, dan disebutnya juga Bapak Peranti. Bapak Peranti itu penyuka suaranya itu dari toko ya, toko ya, nama toko. Penyuka suaranya Pak Sugra, sehingga sering Pak Sugra itu diminta untuk nembang sambil membawa gitar. Nah, kata Pak Sugra pada suatu hari beliau diminta oleh Bapak Peranti, nembanglah dia. Dia ingat lagunya itu Kisah Saidah Saini. Ya lama nembang, karena nembangnya klasik itu kan sebenarnya bercerita. Nah, Bapak Peranti itu ada temannya dari Bandung. Ternyata kata Pak Sugra itu, begitu selesai menyanyi itu ada suatu alat kotak, itu disetel, keluarlah suara dia, dan saya kaget, sampai dingin saya. Artinya pada waktu itu sesuatu yang baru dan mengagetkan. Sebelum piringan hitam ya? Kayaknya piringan hitam. Piringan hitam itu. Kayaknya piringan hitam. Cuma dia kan nggak ngerti. Dan dia juga kayak apa ya? Seperti mengalami perasaan yang mistis. Kan ada istilah apa? Vinil itu ya. Mungkin itu. Vinil itu fase sebelum piringan hitam ya. Oh itu ya. Nah, nggak tahu itu kata dia tuh. Jadi dia kayak mistik kan. Kok suara orang bisa di dalam kotak gitu. Sehingga dia permisi gitu. Dan dia sakit. karena itu. Jadi kalau bahasa kasarnya sih ada nilai primitif karena memang ketidaktahuan teknologi saat itu ya. Dan Bapak Peranti itu sengaja menyiarkan lagu itu dengan tip semacam toa ya. Kan di situ kan pasar. Kalau hari pasar itu disetel yang keras. Nah, Pak Sugra itu ke pasar, itu suara saya gitu. Dan orang-orang di pasar itu kikian kejemongan masih nembak. Pengalamannya seperti itu. Kemudian beliau juga pada tahun 70-80 ada punya grup, tapi juga tidak terlalu sukses. Tetapi banyak seniman-seniman yang kemudian berkembang itu banyak bertanya, banyak berguru pada beliau. Fase
Sugra itu menurut saya adalah fase pertama dalam tari, yang dilanjutkan oleh fasenya Jayana, Abdul Hajib, Sunarto Mataatmaja, dan satu lagi Uci Sanusi. Itu fase yang membawa tarling menjadi kesenian panggung, kesenian hiburan. Pajana sih berarti kesini apa generasi Nah, kebetulan saya tuh tidak tahu siapa terjang Pajana tuh. Saya belum tahu. Karena terakhir yang masih menyisakan tuh iya Pajana. Pajana. Saya tidak tahu. Mohon maaf ya. Siapa terjangnya Pajana sih? Pajana Pertanain dia. Justru tahunya tuh baru-baru sekarang. Karena memang Berarti yang tersisa di Indramayu siapa sekarang? sekarang di Indramayu yang tersisa yang sebagai penyanyi ya, untuk yang klasik ya Ipang Supendi. Tapi Ipang Supendi kan berangkatnya dari generasi ketiga. Kalau generasi keduanya tadi Jayana, Abdul Hajib, Sunarto, Uci Sanusi. Perempuannya Dadang Darnia, Daria. Itu kan generasinya itu. Nah, generasinya Abdul Hajib kan sampai tahun 70-an kejayaannya itu. Sampai awal 80-an juga. Tapi kemudian awal 80-an itu tarling mengalami evolusi. Yaitu dengan diramu menjadi tarling dangdut itu. Yang percobaannya berupa tarling tendung yang lama-lama menjadi tarling dangdut karena pengaruh soneta. Pengaruh Roma Irama itu cukup besar pada aktivitas tarling. Karena hampir semua apa yang dilakukan Roma itu ditiru. Pertama, tokohnya itu Maman Suparman dari Arjabinaun, Udin Jen dari Supra, Yang berupaya mengikuti Roma Irama itu. tadi. Ya, perubahan itu dimulai dari alat musik ya. Ada drum, ada piano, ada saksofon, itu kan masuk. Busana juga mengikuti Roma Irama. Busana celananya, jubahnya, sampai rambutnya, keriting-keritingnya dia mengikuti Roma Irama semua. Dan tata panggung, tata artistiknya mengikuti semua. Itu 80-an. Maman Suparman dengan grup Chandra Lelana, Udin Jen dengan grup Taman Jaya, kemudian Nano Romansa sebelum ke dangdut murni. Terus Yoyo dengan Dharma Muda itu mengikuti. Tapi karakter dramanya masih ada. Nah itu kemudian ada dua pertunjukan, ada pertunjukan lagu-lagu dan ada juga drama. Tetapi dua personil pemusiknya, ketika dangdut personil A, ketika klasikan ganti personil, itu masih ada seperti itu. Yang klasikan berarti masih ada drama dan masih ada sinden. Masih ada. Kalau yang klasikan biasanya sindennya tersendiri karena bisa menembangkan tari klasik. Tapi yang dangdutan Di segmen terpisah atau segmen terpisah. cerita dengan Segmen lagu? terpisah. Ketika tahun 80-an Jadi tidak ada kaitan dengan lagu. tidak ada. Ketika tahun 80-an ya, dangdut itu sampai jam 12 malam. Full dangdut. Nah, dari jam 12 malam sampai jam 3 itu drama. Berarti secara performa penyanyi, setting panggung juga sudah berubah di tahun Iya. 80-an itu ya. Berubah. Termasuk dari esensi lagu. Kalau sebelumnya kan tarling klasik, setelah tarling klasik itu tarling lagu anyar. Lagu anyar itu bukan klasik, tapi pembaharuan. Kayak lagu Warung Pojok gitu. Jadi ada irama yang dinamis. Kalau melihat perkembangan yang sekarang nih, Pak Bali, Ya. tentu kan ada era yang berbeda. Iya. Termasuk performa panggung, terus bentuk mediasi dan remediasi untuk musiknya sampai karakter penonton juga sudah Iya. berbeda. Yang dulu orang tua semua kalangan, sekarang bahkan tarling didominasi oleh kalangan anak muda Iya. penikmatnya. Iya. Ada fenomena apa sebenarnya dari tahun 80-an, taruhlah 90, 2000 sampai ke sini? Saya kira pertama fenomena bahwa kesenian rakyat itu merasa dimiliki semua orang, merasa semua orang berhak untuk menikmati.
Yang kedua dari sisi internal senimannya ya, perubahan dari taling klasik ke taling dangdut itu membuka ruang penciptaan lagu-lagu baru. Kalau pada waktu taling klasik itu kan lagu itu sudah ada, tinggal diisi syairnya. Kalau pada waktu taling dangdut, yang taling dangdut pada tahun 2000-an diringkas menjadi organ tunggal, itu membuka ruang bagi para pencipta lagu yang bahkan pencipta lagu tidak bisa memainkan alat musik pun bisa menciptakan lagu. Ya, ruang itu begitu luas. Nah, dari situ kemudian keterbukaan dari esensi lagu. Kalau dulu lagu-lagu taling itu pasti nada dasarnya berdasarkan nada dasar gamelan. Seperti kata Abdul Ajib itu ketika menciptakan lagu anyar, pasti nada dasarnya gamelan. Tapi kalau sekarang tidak lagi. Mau nada dasarnya dari pop, mau dari dangdut, mau dari rock, itu terbuka. Tapi masih ada fenomena yang masih digunakan, yaitu dari sisi bahasa. Bahasa itu tidak berubah. Bahkan penonton itu kalau saya lihat amat fanatik terhadap bahasa. Buktinya apa? Lagu-lagu ketika pertunjukan dangdut, lagu-lagu dangdut berbahasa Indonesia itu kalah. Lagu-lagu yang berbahasa daerah Cirebon Drama itu kalah. Tapi pakem tarling sendiri sebenarnya gimana dari sisi bahasa? Nah, kalau dari sisi pakem tarling, saya kira sudah banyak yang ditinggalkan. Pakem tarling itu pertama dari sisi musik sudah banyak yang ditinggalkan, karena mereka lebih terbuka mengambil laras dari musik yang lain, apakah pop Sunda, pop bahasa Indonesia, dangdut, bahkan rock. Itu kan menandakan bahwa taling begitu terbuka ya untuk menerima, dan itu berbarengan dengan apa yang diinginkan oleh massa. Tapi dari lintasan sejarah tadi sampai generasi sekarang nih, Iya. memang ada benang merah atau Saya kira ada. kekeluargaan yang kemudian yang klasik melahirkan generasi baru, atau memang orang-orang baru yang mengikuti fenomena sekarang aja gitu. Saya kira ada dua bagian. Darah lah ya. Ada dua bagian. Ada generasi yang memang dia mewarisi lagu-lagu klasik, tahu ya dari penelitian sebelumnya itu tahu. Ada juga yang memang tidak tahu. Yang taunya itu bahwa taling itu seperti ini, taunya itu. Ketika disetelkan lagu klasik, itu seakan-akan sesuatu yang asing. Ada yang segmen seperti itu. Tetapi mereka tetap mengatakannya bahwa ini adalah taling. Ketika diganti dengan nama lain, misalnya ini campur sari atau apa, tetap tidak bisa diterima. Campur sari identiknya dengan yang ada di Jawa. Tokohnya siapa aja sekarang tuh senimannya yang masih dianggap darah biru mewarisi itu? Iya, kalau yang dimaksud mewarisi darah biru itu dia punya kemampuan atau memimpin grupnya. Ada klasiknya, tapi juga ada dangdutnya ya. Pertama adalah Ipang Supendi, Indramayu. Karena Ipang Supendi bisa dua-duanya. Kemudian grup Duniawati itu juga masih mempertahankan itu, masih eksis. Kemudian Sadi dan Nengsi dalam Nengsi Group. Kemudian Ina Carmina juga. Saya kira itu ya. Ada lagi tuh ya, tinggal segitu.